Secara etimologi, wakalah atau wikalah artinya adalah tafwid, penyerahan. Adapun secara terminologi, wakalah adalah penggantian yang dilakukan oleh orang yang boleh melakukan tindakan tersebut seperti dirinya pada sesuatu yang dapat dimasuki oleh unsur perwakilan. Adapun yang dimaksud dengan wakalah dalam pembahasan ini adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika ia masih hidup. Islam telah mensyariatkan perwakilan dan membolehkannya untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena tidak semua orang mampu menangani urusan-urusannya sendiri, sehingga ia perlu menunjuk orang lain sebagai wakilnya agar menangani urusan-urusan yang tidak bisa ditangani untuknya. Rukun wakalah. Dalam fikih sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa wakalah merupakan salah satu bentuk akad yang tidak akan sah apabila rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Adapun rukun wakalah adalah ijab kabul. Dalam ijab kabul, tidak disyariatkan kalimat tertentu, akan tetapi sah dilakukan dengan setiap ucapan dan perbuatan yang menunjukkan perwakilan. Syarat-syarat perwakilan. Perwakilan tidak akan sah kecuali telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah ada yang berkaitan dengan wakil yang diwakili, ada yang berkaitan dengan wakil yang mewakili, dan ada juga yang berkaitan dengan muwakkal fi, sesuatu yang diwakilkan. Syarat muwakil yang diwakilkan. Pertama, memiliki kuasa terhadap suatu tindakan yang ia wakilkan. Kedua, sehat akalnya dan bukan anak kecil yang belum mumayyiz. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, ia diperbolehkan memberikan perwakilan dalam segala tindakan yang mendatangkan kemaslahatan. Syarat-syarat wakil yang mewakili. Pertama, sehat akalnya. Kedua, harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas yang diberikan. Ketiga, wakil adalah orang yang amanah. Syarat-syarat muwakkal fih, sesuatu yang diwakilkan. Pertama, muwakkal fih diketahui oleh orang yang menjadi wakil atau setidaknya ketidaktahuan tentangnya tidak melampaui batas, kecuali apabila muwakil tidak memberi batasan. Kedua, muwakkal fih dapat diwakilkan. Jenis-jenis wakalah. Wakalah dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, al-wakalah al-khosoh, yaitu prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Kedua, al-wakalah al-ammah, yaitu prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Dan yang ketiga, al-wakalah al-muqayyad, yaitu akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Hal-hal yang boleh diwakilkan. Para ulama fikih membuat kaidah mengenai perkara yang boleh diwakilkan. Mereka mengatakan, setiap akad yang boleh dilakukan sendiri boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penetapan utang piutang, penyelesaian sengketa, penentuan hak, perdamaian, hibah, sedekah, pegadaian, peminjaman, dan pengelolaan harta. Sementara, akad yang tidak boleh diwakilkan adalah setiap hal yang pelaksanaannya tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti sholat, sumpah, dan toharoh. Pada kesempatan kali ini, yang akan dibahas adalah wakalah dalam jual beli. Landasan dalilnya terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Urwatal Bariqi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ma'ahu bidinarin yashtari lahu ubhiyah. Rawahul Bukhari. Dari Urwah Ibnu Al-Bariqi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya dengan membawa uang 1 dinar untuk membeli hewan kurban. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar menyimpan hadis tersebut dalam Bulughul Maram pada kitab Buyu bab wakalah.
Ia menukilnya dari Sahih Bukhari, Kitab Al-Manaqib nomor 3642. Hadis ini menjadi dalil bolehnya perwakilan dalam jual beli. Di dalam hadis ini diceritakan tentang Nabi yang memerintahkan kepada Urwah untuk membeli satu kambing dengan harga 1 dinar. Akan tetapi Urwah malah membelinya 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar, kemudian menjual kembali salah 1 ekor kambing seharga 1 dinar. Lalu Urwah kembali kepada Nabi dengan membawa 1 ekor kambing dan uang 1 dinar dari hasil penjualannya. Hadis ini juga menjadi dalil bolehnya seorang wakil merubah jumlah barang yang dibeli yang diperintahkan oleh muwakilnya dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan manfaat bagi muwakilnya, selama maksud yang diperintahkan oleh muwakil sudah terpenuhi. Dalam fikih sunnah, Sayyid Sabiq menuturkan, jika perwakilan dibatasi dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh muwakil, maka wakil dalam pembelian wajib memenuhi syarat-syarat tersebut, baik berkaitan dengan barang yang dibeli maupun berkaitan dengan harga. Apabila ia melakukan pelanggaran dengan membeli sesuatu yang tidak diminta oleh muwakil atau membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh muwakil, maka pembelian yang dilakukan diperuntukkan bagi dirinya sendiri, bukan untuk muwakil. Akan tetapi, apabila ia melakukan pelanggaran demi sesuatu yang lebih baik sebagaimana yang dilakukan oleh Urwah, maka hal itu diperbolehkan. Dalam penjualan pun demikian, apabila seseorang menunjuk orang lain untuk menjualkan sesuatu miliknya tanpa mensyaratkan apa-apa, maka wakil tidak boleh menjualnya kecuali dengan harga yang wajar yang sesuai dengan harga umum dan secara tunai. Apabila wakil menjualnya dengan harga yang tidak wajar atau menjualnya dengan tidak tunai, maka penjualan ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan keridhaan muwakil. Tidak ditetapkannya syarat dan ketentuan tertentu bukan berarti wakil boleh melakukan sekehendaknya. Wakil tetap terikat pada kebiasaan jual beli yang dilakukan pedagang dan harus selalu berusaha untuk mendatangkan maslahat yang lebih bagi orang yang mewakilkan. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk mentransfer uang. Nasabah sebagai mewakil meminta bank sebagai wakil untuk melakukan transfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Pihak bank akan mendebit rekening nasabah dan bank akan mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Berakhirnya akad wakalah. Berakhirnya akad wakalah adalah jika pertama, salah satu dari orang yang melakukan akad meninggal dunia atau hilang akal. Kedua, berakhirnya pekerjaan yang dituju dalam perwakilan. Ketiga, pemutusan akad perwakilan oleh muwakil. Keempat, wakil mengundurkan diri. Kelima, apabila perkara atau barang yang diwakilkan bukan lagi milik atau kuasa orang yang mewakilkan.